Di ujung timur Indonesia, berdiri surga yang tak pernah dijanjikan siapapun, Raja Ampat. Bukan hanya keindahan lautnya yang membuat dunia berdecak kagum, tapi juga keteguhan rakyatnya menjaga tanah warisan leluhur, jauh sebelum republik ini berdiri. Kini, surga itu di ujung tanduk, bukan karena bencana alam, tapi karena keserakahan manusia. Di balik panorama wisata yang dipamerkan ke dunia, ada cerita kelam yang coba disembunyikan. Izin tambang nikel muncul di atas tanah adat, bahkan di kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Papua telah berkali-kali dijarah atas nama kemajuan, dari emas, gas, hingga sekarang, nikel. Pertanyaannya bukan sekadar siapa dalangnya, tapi seberapa sering sejarah pengkhianatan ini akan terus berulang. Raja Ampat bukan tanah kosong. Wilayah ini bukan pulau mati yang baru dihuni setelah pariwisata booming. Jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelum penjajah datang, wilayah ini sudah hidup, berbudaya, berdaulat, dan terhubung dengan dunia luar. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda lokal tentang 4 raja yang lahir dari telur naga, memerintah 4 pulau utama, yakni Waigeo, Misool, Salawati, dan Batanta. Tapi di balik mitologi itu, ada realitas sejarah yang lebih kuat. Kawasan ini pernah menjadi bagian dari kerajaan Islam Tidore, salah satu kekuatan maritim terbesar di wilayah timur Nusantara. Pada abad ke-17, Tidore menjadikan Raja Ampat sebagai wilayah vasalnya, membentuk struktur kekuasaan lokal yang dipimpin oleh Van atau kepala kampung dan raja kecil. Sistem ini tetap bertahan, bahkan saat Belanda mulai menginjakkan kaki dan melakukan penjajahan lewat jalur perdagangan rempah dan jalur laut strategis di sekitar Papua. Sayangnya, setelah kemerdekaan Indonesia, wilayah-wilayah seperti Raja Ampat tidak langsung menjadi bagian dari republik. Papua Barat baru resmi dimasukkan ke Indonesia setelah Act of Free Choice tahun 1969, sebuah referendum yang hingga kini dianggap penuh kontroversi oleh banyak pengamat internasional. Artinya, wilayah ini sudah hidup, berdaulat, dan punya struktur sosial jauh sebelum negara hadir. Tapi, setelah negara datang, justru banyak hak mereka perlahan digerus. Bahkan, hingga hari ini, masyarakat adat Raja Ampat, khususnya dari suku Maya, masih memegang teguh sistem nilai dan kedaulatan adat. Tanah, laut, dan hutan bukan sekadar sumber ekonomi, tapi warisan leluhur yang tak ternilai. Di sanalah letak konflik utamanya. Negara dan investor melihat tanah sebagai sumber daya, tapi masyarakat melihatnya sebagai identitas. Dulu, ketika VOC datang, wilayah ini digunakan sebagai jalur rempah dan tempat berlabuh kapal. Hari ini, giliran tambang nikel yang mencoba menancapkan taringnya. Sejarah berubah, tapi pola penjajahan tetap sama. Yang diganti hanyalah benderanya. Pulau Kawe di Raja Ampat selama ini dikenal sebagai salah satu permata laut Indonesia. Lautnya jernih, hutannya lebat, dan karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies langka. Tapi, pada Juni 2025, nama pulau ini mendadak viral. Bukan karena wisata, tapi karena munculnya tambang nikel di wilayah yang seharusnya dilindungi. 4 perusahaan diketahui telah masuk ke wilayah Pulau Kawe: PT Gag Nikel, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Keempatnya diduga memiliki izin untuk menambang nikel di kawasan ini. Padahal, sebagian besar Pulau Kawe merupakan wilayah konservasi laut dan juga tanah adat masyarakat suku Maya yang telah tinggal dan menjaga pulau ini selama turun-temurun. Ketika berita ini tersebar, reaksi publik sangat keras. Banyak orang tidak percaya bahwa di tengah promosi pariwisata hijau yang selalu digembar-gemborkan pemerintah, ada tambang yang diam-diam diberikan izin di tempat seindah itu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK,
akhirnya turun tangan. Mereka langsung menyegel 4 lokasi tambang karena diduga melanggar aturan lingkungan. Menteri LHK bahkan menyatakan bahwa pihaknya akan memeriksa ulang semua izin tambang yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Raja Ampat. Jika ditemukan pelanggaran, izin itu bisa dicabut. Secepatnya kami akan ke sana atau paling tidak kami akan segerakan ambil langkah-langkah hukum terkait dengan kegiatan di Raja Ampat setelah melalui kajian-kajian yang ada di kami. Insya Allah dalam waktu segera saya akan berkunjung ke Raja Ampat melihat langsung apa yang kemudian digembar-gembarkan oleh media dan masyarakat. Yang membuat masyarakat makin marah adalah kontradiksi dari kebijakan pemerintah sendiri. Di satu sisi, Raja Ampat dipromosikan ke dunia sebagai ikon wisata dan kawasan alam yang harus dilindungi. Tapi, di sisi lain, pemerintah daerah dan investor justru membuka jalan untuk menambang di tempat yang sama. Dari sisi hukum, posisi tambang ini juga bermasalah. Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah menetapkan bahwa aktivitas tambang tidak boleh dilakukan di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, terutama jika mengancam lingkungan dan masyarakat adat. Tapi, nyatanya, izin tetap bisa terbit. Masyarakat adat yang tinggal di sekitar Pulau KW sudah sejak lama menolak rencana tambang. Bagi mereka, tanah itu bukan sekadar sumber daya, tapi bagian dari identitas dan kehidupan. Bahkan, menurut laporan Mongabai, penolakan warga sudah terjadi sejak awal 2010. Tapi, suara mereka kalah oleh kekuatan izin dan investasi. Kini, semua mata tertuju ke Raja Ampat. Dunia bertanya, apakah Indonesia benar-benar serius menjaga surganya sendiri atau justru menjualnya perlahan atas nama kemajuan? Pulau KW bukan sekadar titik di peta. Ia adalah ujian. Apakah negeri ini masih punya nurani saat berhadapan dengan kekayaan alam yang tak ternilai? Di setiap konflik tambang, selalu ada 2 cerita, yang tertulis di atas kertas dan yang bergerak diam-diam di balik meja. Raja Ampat bukan pengecualian. Di permukaan, izin tambang terlihat seperti urusan bisnis biasa. Tapi, jika ditelusuri lebih dalam, pola kekuasaan mulai tampak. Siapa yang bisa menambang di pulau konservasi? Siapa yang memberi izin? Dan siapa yang benar-benar diuntungkan? 4 perusahaan kini tercatat punya hubungan dengan rencana tambang di Pulau KW. PT Gagnikel, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Namun, publik hampir tidak tahu siapa pemilik di balik perusahaan-perusahaan ini. Tak banyak informasi yang tersedia secara terbuka. Yang jelas, semua perusahaan ini memiliki akses ke izin operasi. Padahal kawasan yang mereka incar adalah wilayah konservasi dan tanah adat. Kementerian LHK mengakui bahwa mereka tidak pernah memberi izin tambang di Pulau KW. Tapi, perusahaan-perusahaan itu justru mengaku memiliki izin dari pemerintah daerah, khususnya dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan instansi terkait. Ini menimbulkan dugaan bahwa ada celah hukum yang dimanfaatkan atau bahkan kekeliruan administratif yang disengaja. Masalahnya bukan hanya soal legalitas, tapi juga soal siapa yang punya kuasa mengatur. Raja Ampat adalah kabupaten, tapi kawasan konservasinya berada dalam pengawasan nasional. Jika izin muncul dari daerah, tapi lokasi berada di zona konservasi laut nasional, maka terjadi tumpang tindih kekuasaan. Situasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meloloskan proyek tambang yang seharusnya dilarang. Lebih jauh lagi, Indonesia saat ini memang sedang diburu oleh pasar global. Nikel adalah logam strategis dunia, digunakan untuk baterai mobil listrik dan teknologi hijau. Dalam persaingan global menuju transisi energi, Indonesia dianggap tambang nikel terbesar yang bisa menyuplai dunia. Tapi, di balik kebanggaan itu, seringkali tersimpan pengorbanan yang tak terlihat, terutama di wilayah pinggiran seperti Papua. Di balik keputusan tambang, ada kepentingan investasi yang besar. Apalagi, menurut laporan resmi, Pulau KW memiliki potensi cadangan nikel berkadar tinggi,
sesuatu yang jarang ditemukan bahkan di wilayah lain di Indonesia. Dan inilah akar persoalan. Ketika alam yang indah memiliki nilai ekonomi, maka muncul godaan untuk mengubahnya menjadi angka. Dan angka-angka itulah yang kini dimainkan oleh mereka yang duduk di posisi paling strategis, bukan hanya di tingkat daerah, tapi juga nasional. Banyak pihak menduga ini bukan semata urusan tambang, melainkan bagian dari peta besar perebutan sumber daya alam Indonesia oleh jaringan elit dan korporasi. Namun karena semua bergerak di balik dokumen dan struktur legal yang rumit, publik hanya bisa melihat hasil akhirnya. Hutan dibuka, laut dikotori, rakyat kehilangan tanah, dan keindahan itu hilang. Apa yang terjadi di Raja Ampat hari ini bukan kejutan. Bagi banyak orang yang tumbuh di Papua, ini hanyalah babak terbaru dari sejarah panjang yang menyakitkan. Dari tahun ke tahun, pulau demi pulau, gunung demi gunung, dijarah demi kekayaan yang tak pernah kembali ke tangan rakyat. Tahun 1967, bahkan sebelum Papua resmi menjadi bagian Indonesia lewat penentuan pendapat rakyat 1969, pemerintah Indonesia sudah menandatangani kontrak tambang dengan Freeport-McMoran, perusahaan tambang asal Amerika Serikat. Perusahaan itu menguasai tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Grasberg, Papua. Kontrak itu ditandatangani secara diam-diam dan menjadi simbol awal dari era eksploitasi modern di tanah Papua. Tak lama setelah itu, ladang gas alam dibuka di Teluk Bintuni. Kemudian datang perkebunan sawit besar-besaran di Merauke dan proyek infrastruktur yang banyak mengubah peta wilayah adat. Semua dilakukan atas nama pembangunan, tapi kenyataannya angka kemiskinan tetap tinggi, tanah hilang, dan konflik terus terjadi. Kini, tambang nikel di Raja Ampat menjadi episode berikutnya. Bukan lagi di gunung, tapi di laut. Bukan hanya soal emas, tapi logam strategis yang dibutuhkan dunia. Sekarang, bukan hanya negara asing yang ingin ikut andil, tapi juga korporasi nasional dan elit dalam negeri sendiri. Dan seperti biasa, masyarakat adat hanya dijadikan penonton di atas tanahnya sendiri. Semua ini terjadi dengan narasi yang sama, demi kemajuan. Kata yang berulang-ulang digunakan sejak zaman kolonial, lalu diwariskan ke masa kini, hanya bentuknya yang berubah. Dulu pemerintah kolonial datang dengan bendera dan senjata. Sekarang, tambang datang dengan izin dan investasi. Tapi, dampaknya tetap sama. Tanah hilang, dan suara rakyat tak dianggap. Pulau KW bukan hanya simbol dari kehancuran lingkungan, tapi juga pengingat bahwa sejarah perampasan di Papua belum pernah benar-benar berakhir. Ia hanya terus berulang dalam versi yang semakin rapi dan sah menurut hukum. Tapi apa gunanya hukum jika digunakan untuk menghapus keadilan? Raja Ampat adalah surga terakhir yang masih tersisa. Tapi, seperti banyak hal indah di negeri ini, ia pun tak luput dari hasrat untuk diubah menjadi angka. Tambang nikel, izin usaha, kepentingan global, semua berlomba menaklukkan sesuatu yang semestinya dijaga, bukan dijarah. Yang terjadi di Pulau KW bukanlah insiden tunggal, tapi bagian dari pola. Pola di mana Papua terus menjadi ladang eksploitasi, sementara masyarakatnya terus didorong ke pinggir. Dari emas di Freeport, gas di Bintuni, hingga nikel di Raja Ampat, semuanya hadir dengan janji, tapi pergi meninggalkan luka. Ironisnya, ini terjadi bukan oleh tangan penjajah asing, tapi oleh bangsa sendiri. Dan ketika keindahan yang selama ini kita banggakan kepada dunia, justru kita hancurkan sendiri, maka yang harus kita pertanyakan bukan hanya siapa pelakunya, melainkan apa sebenarnya yang telah kita benarkan selama ini. Sejarah telah mencatat terlalu banyak pengkhianatan terhadap tanah Papua. Maka, pertanyaannya sekarang, apakah kita akan mencatatkan satu lagi?
Ampat.